Lu saya selalu ngutip perpuluhan itu dari Pak Gilbert. Jadi itu dia Pak. Ada banyak orang yang bilang, wah negara-negara Kristen kenapa kaya gitu. Ya Muslim kan cuma 2,5, kita 10 Pak. Itu pakai tuh kalimat. Jadi dia bilang, kami dari kecil diajarin perpuluhan. Nah kita diajarin 2,5%, setahun sekali. Ilmu marketingnya. Jadi kalau kamu sedekah 1 juta jadi 10 juta. Intinya seperti itu. Tapi dalam agama tersebut, dalam agama lain, setahu saya nggak kayak gitu juga. Nggak kayak Yusuf Mansur itu jadi 10 juta, jadi 100 juta, nggak kayak gitu. Menurut saya ini aneh sih sebenarnya. Ini bukan soal ngambil ilmu dari mana atau bagaimana, enggak. Ini soal seolah-olah bahwasanya ilmu ini dari agama tertentu yang dia bawa gitu. Tapi ya bukan itu juga gitu. Karena intinya Yusuf Mansur itu ngambil sesuatu yang memang menurut dia itu bakal menguntungkan. Menurut saya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Gede. Kayak teman-teman, kemarin kan saya udah bahas tentang Ustadz Basyuni ya, gurunya Yusuf Mansur. Nah, kita tahu bahwasanya implementasi dari ilmu sedekahnya Ustadz Basyuni ini sangat berbeda dengan Yusuf Mansur, di mana ya soal ngumpulin sedekahnya berbeda, karena Ustadz Basyuni itu menyarankan pada orang-orang itu untuk datang sendiri ke tempat panti asuhan, atau misalnya ke anak yatim piatu, atau ke tempat duafa, atau bagaimana. Pokoknya implementasinya ya dia itu ya diniatkan untuk sesuatu yang lebih maslahat dengan cara dia melaksanakan sendiri, bukan dikumpulin di mimbar-mimbar kayak gitu, berbeda sama sekali. Nah, dari mana sebenarnya ilmu yang 1 kali 10 gitu? Nah, teman-teman, kita akan punya video. Ini saya katakan bahwasanya ini video lanjutan ya. Yusuf Mansur berdialog dengan pendeta. Gini ya, ini bukan soal konteks perpuluhannya gitu, enggak, saya ngomongin bukan konteks perpuluhannya, tapi konteks bagaimana Yusuf Mansur ini mengambil banyak hal daripada yang mungkin secara keilmuan itu berbeda gitu konteksnya gitu. Tapi saya nggak ngomongin agamanya ya, cuma ini nggak ngomongin pribadinya juga, cuma ini kok jadi aneh gitu gurunya di sini gitu ya. Tapi kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Kan gue belajar sama dia nih. Gue lagi makan mie Mun di rumah tuh. Tahun berapa tuh ya? 2005 apa ya? Di bawah 2005 rasanya tuh. Apa 2006 ya? Saya lagi makan mie, pakai kaos. Tiba-tiba dia nih ngomong di TV. Tempelkan tangan saudara di layar kaca. Haleluya katanya. Kata dia. Gue kayak orang blondo, gue ikut tempel. Gilbert, gue bilang, lalu besok berteman sama gue. Ya, gue berdoa sama Tuhan gue ya. Tapi mie itu gue taruh tuh Pun. Ini orang bener nih doa nih. Kan kami suka ngoreksi ya. Kita suka ngoreksi gitu loh. Masa kita mau korek. Ada orang doa begini ya. Ayo kita berdoa. Tapi nanti kalau nggak dikabul, jangan marah. Belum apa-apa kita udah dikasih tahu kalau nggak dikabul, jangan marah. Lah, kita baru mau ngangkat tangan nih. Tapi kalau Pak Gilbert beda. Tempelkan tangan saudara di layar kaca. Itu besok saya pakai tuh Pak, ketika saya masuk TV kan. Oh iya, berarti bener saya belum masuk TV tuh. 2005. Mesti 2005 ke bawah, TVRI lah kali mungkin ya. Apa lupa saya lihat tuh. Itu masih SCTV kalau nggak salah. SCTV. 2000-an. Jadi besok 91 saya di SCTI, 97 saya di SCTV. Oh, ini angkatan Agim. Iya, Agim. Nah, Jainuddin. Dulu berkawannya sama Jainuddin. Jadi saya pakai tuh di kemudian hari tuh. Kalau saya ceramah tuh, ayo siapa yang belum pergi haji berdiri. Saya nggak bisa lihat tapi Allah lihat. Jadi pakai penyet. Ki Haji Gilbert. Dan ya ada jemaah yang
testimoni gitu bang. Jadi, ya. Ayo yang belum hamil siapa? Ada suaminya di luar, panggil. Suruh pegang perut istrinya, suruh pegang perut ibu. Panggilin, ayo sekarang. Dikit lagi kita mau berdoa. Wah gitu. Iya, memang harus Sama ada keyakinan iman. gitu. Kita kan Iya, bagus. istilahnya kan kalau kita datang ke Kapolri, kita jangan banyak ngomong. Iya kan? Kita datang ke Kapolri, kita bilang, Jenderal, kita butuh ini. Iya kan? Ya dari 5, 4 dapat lah gitu ya kan? Karena dia kan Kapolri, dia yang punya kuasa. Jangan kita datang ke Kapolri, Pak, Bapak kira-kira bisa nggak ya? Tolong, itu depan rumah saya ada banpol. Ya iyalah, jangan begitu. Ini kita butuh ini nih. Nah kalau jadi kan udah tinggal tanda tangan. Atau panggil ajudan kan, kerjain. Itu poin dia. Nah ini kan kita datang sama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja istilahnya, penguasa langit dan bumi. Dia cuma batuk aja jadi. Bahasa-bahasa gini. Iya. Nggak nyangka juga saya bisa berteman 2008 tuh dia datang loh. Ya pendeta yang mensupport pertama gerakan kita kan beliau. Iya. Datang dia. Popon asem. Iya. Iya, pohon jamblang dia datang. Di sana. Iya, sana. Jamblang. Saya pikir Ustaz gila juga. Pendeta datang, murid-murid dikumpulin. Dengerin dulu nih pendeta mau ngomong. Iya. Iya kan? Orang-orang Anak-anak kumpul. malah haram masuk Iya. pesantren ya. Oh, udah kayaknya yang satu Gus Miftah aja rame banget cuman gara-gara baca puisi di masjid, di gereja. Iya, ini kayak apa gitu orang Kan nggak sekarang. apa-apa, pandangan orang boleh beda. Kita Al-Aqsa kita masukin. Iya kan? Tapi emang kehidupan tuh Pak Gibat, yang Pak Gibat kuatnya tuh di situ. Kalau udah memotivasi orang, hidup orang itu. Jadi saya termasuk berutang budi sama Pak Gilbert soal motivasi. Aduh, kita juga banyak belajar kan dari Ustadz tuh. Bener loh Pak Gilbert nih. Udah hilang tuh Pak amal tuh. Sedekah. Nah, hilang. Motivasi kan sedekah juga itu. Tapi itu benar, sedekah. Kalau kita di Kristen bilangnya kan memberi kan. Loh saya selalu ngutip perpuluhan itu dari Pak Gilbert. Jadi itu dia Pak. Ada banyak orang yang bilang, wah negara-negara Kristen kenapa kaya gitu. Ya, Muslim kan cuma 2,5, kita 10 Pak. Itu Bapak pakai tuh kalimat. Jadi dia bilang, kami dari kecil diajarin perpuluhan. Nah kita diajarin 2,5%-an setahun sekali. Standar minim ya. Kita sebulan sekali Pak 10%. Sebulan sekali. Jadi kan orang kan pada bilang kan, kenapa? Tapi Ustadz ngangkat begini sih kepikiran juga akhirnya. Nah ini 2,5 kita 10, 4 kali lipat. Iya kan? 4 kali lipat. Makanya menangnya Ustadz Basuni ini di antara kita berdua di depan dia. Advance, bang. Terus sama satu lagi diajarin sama beliau, injak sampai 0. Nah, ini kan nggak ada di kita. Apa itu injak sampai 0? Injak sampai 0. Jadi jangan cuman yang disetokin untungnya, tokonya lu setekain itu dia. Kan geblek Pak. Kalau orang nggak punya iman nih. Termosnya. Aduh, coba termosnya. Tapi pas termosnya justru dapat gerobaknya. Pas gerobaknya dapat rukonya. Iya. Pernah kejadian sama Pak Anggoro itu Pak. Udah lagi susah suruh dihabisin deh barangnya. Gila nih Ustaz. Enggak. Akhirnya dia merenung malam dulu. Benar perjalanan sih. Harus dikuras dulu gitu ya. Iya, harus dikuras. Dihabisin dulu. Iya, kolam juga kadang kalau udah kotor mesti dikuras. Bersihin itu. Kolam ikan begitu. Iya. Kalau nggak dikuras nggak mau ditambah air apa juga nggak beres-beres, dikuras dulu, Habiskan gitu. baru masuk. Iya benar juga. Juga betul kalau ngomong begitu Pak. Ini gedung bagus nih Mum. Terus kita jadiin kampus. Ente panggil dah kontraktor. Gitu. Saya pikir kan ada duit kita ya. Udah panggil aja. Kata begitu dong. Panggil nih, lu begini sanggup nggak? Begitu. Kata kontraktor sanggup Pak. Kerjain. Padahal tadi belakang saya mau dari mana ini? Dari mana kentar Pak? Begitu. Pokoknya melangkah aja dulu ya. Langkah aja dulu ya. Kerja aja dulu. Gerak dulu. Iya. Dah. Tapi kan belajarnya juga dari Pak Gilbert. Pokoknya sedekah benar, hati benar, iman mantap, Semangat. melangkah aja ya. Ya,
Itu udah lama saya dengar tuh yang soal iman 1 sama 100 sama. Iya. Sama 1000 sama. Iya. Kuatir 1, kuatir 100, kuatir 1000 sama. Gak bisa tidurnya sama. Pusingnya sama. Iya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman tahu kan, dari video tersebut, bahwasanya Yusuf Mansur terinspirasi, konteksnya terinspirasi ya, dari pendeta ini dalam konteks perpuluhan. Nah, perpuluhan itu kan kalau dalam agama tersebut, saya nggak mau nyinggung ya, itu ada, apa namanya, ada urusannya lah, mereka punya urusan tentang itu gitu ya. Cuma, konteksnya ini konteks bagaimana Yusuf Mansur itu mengambil cara yang hitung-hitungannya itu kayak apa ya? Ya mungkin di agama lain juga nggak seperti itu gitu. Intinya Yusuf Mansur itu mengimplementasikan itu aneh gitu. 1 jadi 10 dengan kata lain apa ya? Ilmu marketingnya gitu yang diambilnya, bukan ya kalau kebaikan saya nggak ngomongin masalah kebaikan, ini ilmu marketingnya. Jadi kalau kamu sedekah 1 juta jadi 10 juta, intinya seperti itu. Tapi dalam agama tersebut, dalam agama lain, setahu saya nggak kayak gitu juga, nggak kayak Yusuf Mansur itu jadi 10 juta jadi 100 juta, nggak kayak gitu. Menurut saya ini apa ya, aneh sih sebenarnya. Ini bukan soal ngambil ilmu dari mana atau bagaimana, enggak. Ini soal seolah-olah bahwasanya ilmu ini dari agama tertentu yang dia bawa gitu. Tapi ya bukan itu juga gitu, karena intinya Yusuf Mansur itu ngambil sesuatu yang memang menurut dia itu bakal menguntungkan, menurut saya kayak gitu. Jadi ilmu marketing yang dia ungkapkan di sana, pokoknya kalau ini menguntungkan buat dia ceramah dan akan menghasilkan itu diambil kayak gitu. Intinya seperti itu. Bahkan dia membandingkan ilmu perpuluhan tadi itu dengan hal yang lebih sensitif lagi, katanya injek sampai 0 gitu, sampai sana gitu, sehingga seolah-olah di sana itu kayak sedang cerita gini loh dalam konteks berdakwanya gitu. Intinya urusannya uang gitu. Padahal si pendeta itu nggak ngomong ke sana awalnya gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah. Saya nggak ngomongin agama lain, ini cuma saya nganalisa diskusinya gitu. Yusuf Mansur itu seperti itu. Saya nggak ngomongin persahabatan, ya terserah soal persahabatan kayak gitu. Intinya gurunya Yusuf Mansur itu, ya bukan gurunya ya, Yusuf Mansur itu mengambil konteks ceramahnya, konteks dakwahnya itu dari sana. Dia mengakui sendiri gitu. Jadi ceramah, konteks materi ceramahnya itu dari pendeta tersebut menurut saya. Nggak ada salah dengan agama lain, ya terserah gitu ya. Tapi ya ini ngomongin Islamnya yang jadi masalah gitu ya. Dan malah sampai membanding-bandingkan gitu ya, terserah lah. Saya nggak mau masuk ke ranah agama lain gitu, karena itu bukan ranah saya gitu. Terkecuali dalam konteks misalkan kita berdiskusi dalam perbandingan agama, itu beda lagi ya. Ini kita kan ngomongin tentang Yusuf Mansur ya gitu. Nah jadi teman-teman, jangan aneh kalau Yusuf Mansur ini ngambil sesuatu yang memang menurut saya hanya untuk menguntungkan dia. Dari Ustadz Basyuni kita tahu bahwasanya tentang ilmu sedekahnya nggak seperti itu. Dan dari pendeta menurut saya juga nggak seperti itu, karena perpuluhan yang dimaksud itu ya nggak seperti gitu-gitu juga. Karena ya nanti teman-teman lebih tahu lah, kalau misalkan yang non muslim itu lebih tahu konteksnya nggak seperti itu juga gitu. Jadi menurut saya secara ilmu dakwah marketingnya itu memang ngawur Yusuf Mansur gitu. Jadi wah ini kalau diterapkan dalam dakwah ini akan bagus menurut saya kayak gitu, sehingga orang lain akan tertarik. Nah cuma Yusuf Mansur itu lebih ngawur gitu. Kalau kamu sedekah 1 juta jadi 10 juta. Itu yang bikin menurut saya ngawur sekali gitu. Kalau kamu 0 nanti sekian gitu, kan aneh gitu.
Saya nggak ngomongin soal sedekah jadi apa atau bagaimana, karena sedekah itu urusannya ya nanti pribadi orang dengan Allah gitu. Tapi nggak ada yang bisa menentukan hasil dari satu sedekah gitu. Karena yang menentukan ya Allah itu sendiri. Konteksnya 1 bilangan dan 10 kali bilangan atau 700 kali bilangan itu bilangan yang seperti apa, itu Allah sendiri yang mengetahuinya gitu. Jadi jangan salah, setiap hari itu kita dikasih keberkahan gitu. Kita sekali napas itu satu keberkahan yang sangat tidak bisa diungkapkan gitu. Karena kalau Anda nggak bisa napas itu menyakitkan sekali gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.